Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas semua rahmat, nikmat, dan keberkahannya yang telah diberikan hingga saat ini. Shalawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa yang gelap gulita menuju masa yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim memiliki posisi yang jelas di hadapan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162, yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, hanya kepada Allah, pemelihara alam semesta. Dan kita sebagai seorang muslim juga harus menyadari bahwa kita memiliki tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia ini, muaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, ada 3 hal penting bagi seorang muslim dalam hidup ini. Yang pertama adalah, apa makna dari hidup ini? Yang kedua, kenapa kita diberikan kesempatan hidup? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya menjalankan hidup? Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu memiliki tujuan hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita semoga terbebas dari api neraka. Sebagaimana doa yang kita panjatkan selalu. Tujuan hidup adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sahabat Aisyah dimanapun berada, salah satu hal yang bisa membawa kita menuju kebaikan adalah melalui perniagaan atau bisnis. Karena melalui perniagaan atau bisnis dapat mengangkat kita kepada makom yang mulia bersama para nabi dan syuhada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Dari hadis tersebut, kita bisa belajar bahwa perniagaan atau bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam adalah perniagaan yang dijalankan dengan nilai-nilai kebaikan, yaitu kejujuran, komitmen pada kesepakatan, dan memuaskan konsumen. Jika tidak ada nilai kebaikan dalam bisnis, maka itu akan menjadi penyebab kemungkaran bagi yang menjalani bisnis tersebut. Sahabat Aisyah yang dimuliakan Allah, siapapun yang bertransaksi dalam sebuah bisnis pasti menginginkan kepuasan, tidak dikecewakan, dan keuntungan. Tapi syariat Islam menuntun kita dalam menjalankan bisnis tidak hanya menguntungkan saja, tapi harus memberikan keberkahan bagi kita. Karena itu bisa menolong kita untuk mendapatkan surga bersama nabi dan syuhada. Oleh sebab itu, siapapun yang menjalankan bisnis wajib memperhatikan batas-batas syariat agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang diharamkan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, yaitu, yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih, paham akan ilmu agama, karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba. Bagi seorang muslim, tujuan utama dalam berbisnis adalah mencari keberkahan, di mana ciri utamanya adalah kemaslahatan. Agar bisnis yang kita jalani bisa mendapatkan keberkahan, setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bisnis itu dijalankan atas rasa ridho,
tanpa adanya paksaan satu sama lain. Kemudian yang kedua, produk yang ditransaksikan itu adalah produk yang halal dan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, pihak penjual tidak boleh menyembunyikan cacat dari suatu produk yang dia jual ataupun berlaku curang terhadap kualitas ataupun kuantitas dari barang tersebut. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat tersebut kepadanya. Ajaran Islam menuntun kita dalam menjalankan bisnis tidak hanya semata-mata keuntungan, tapi harus memiliki nilai keberkahan dan ada nilai kemaslahatan di dalamnya. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada hilaf. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga bagi kita yang menjalankan bisnis bisa menjadi sarana amal kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.